Halo teman-teman, sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada beserta keluarga tercinta. Itu yang selalu kita harapkan tentu saja. Dan kita semoga saja bisa selalu bertemu. Kita bincang-bincang bareng, kita bincang-bincang bersama, khususnya tentang timnas kita yang terdekat. Timnas kita senior akan melakoni laga yang sangat-sangat krusial, laga yang sangat-sangat berat tentu saja, karena ekspektasi masyarakat kita, ekspektasi penggemar kita berharap banyak timnas kita nantinya bisa melakoni laga ini dengan baik dan bisa menghasilkan seperti yang diinginkan, yaitu timnas kita bisa lolos ke putaran Piala Dunia. Karena ini ada momen, kita tidak pernah bermimpi mungkin jika tahun ini timnas kita ada harapan besar untuk bisa lolos ke putaran Piala Dunia. Tentu saja kita juga harus menerima jika mungkin timnas kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk fans kita, yaitu timnas kita gagal untuk lolos ke putaran Piala Dunia. Karena tim ini tentu saja masih baru dibentuk. Timnas kita banyak pemain yang baru, butuh adaptasi. Untuk itu kita harus menerima dengan lapang dada seandainya timnas kita nanti tidak bisa lolos ke putaran Piala Dunia kali ini. Namun tentu saja kita juga bersyukur dengan pemain yang ada, dengan materi yang ada ini, timnas kita sudah bisa melenggang sejauh ini ke round 4. Walaupun kita masih belum tertutup kemungkinan untuk bisa ke round 5 atau mungkin bahkan bisa lolos langsung ke putaran Piala Dunia. Dan yang akan kita bicarakan adalah perkembangan terkini bagi timnas kita maupun timnas Irak dan juga timnas Arab Saudi yang akan menjadi lawan-lawan kita nantinya di round 4, di mana timnas Arab Saudi dalam laga uji cobanya bisa mengalahkan timnas Makedonia Utara dengan skor 2-1. Dan di sana salah satunya adalah Abdillah Al-Hamdan yang bisa menyerangkan gol ke gawang lawan, yaitu gol kedua. Kemudian Abdillah Al-Hamdan juga menyerangkan gol saat menghadapi timnas Ceko yang dengan skor berkesudahan yaitu 1-1 di kandang Ceko bahkan. Tentu saja pemain ini juga sangat kita waspadai. Walaupun saat melawan timnas kita, pemain ini tidak begitu banyak menyumbangkan daripada kemampuannya bagi timnas Arab Saudi. Namun di kedua pertandingan ini, pemain tersebut sangat-sangat bagus, sangat-sangat memberikan dampak yang positif bagi timnya. Mudah-mudahan saja nanti saat bertemu dengan timnas kita, Abdillah Al-Hamdan seperti saat menghadapi timnas Indonesia yang di round 3 yang lalu. Jadi kita percaya dengan pemain kita, percaya dengan pemain yang ada. Jika yang diturunkan sesuai dengan harapan kita, tentu saja timnas kita bisa membendung serang-serangan daripada timnas Arab Saudi, khususnya yaitu Abdillah Al-Hamdan yang waktu itu tidak berkutik berhadapan dengan back-back kita, tidak berkutik berhadapan dengan Kevin Dick, tidak berkutik berhadapan dengan Rizky Ridho dan juga Jaises. Untuk itu mudah-mudahan timnas kita bisa mengulang kesuksesan saat kita menghadapi timnas Arab Saudi. Dan sekarang dengan banyak bertambahnya pemain seperti Melo Jonathan, Mauro Cistra dan sebagainya, tentu saja diharapkan timnas kita nanti bisa membendung daripada kekuatan timnas Arab Saudi, timnas yaitu sebagai tuan rumah, dan timnas kita tentu saja punya keyakinan besar saat kita menghadapi timnas Arab Saudi walaupun sebagai tuan rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, timnas Irak. Timnas Irak baru saja melakoni laga uji cobanya yaitu di Thailand, Piala Raja atau King Cups di Thailand. Timnas Irak mengalahkan timnas Hong Kong dengan skor tipis yaitu 2-1 kalau tidak salah. Kemudian di final, karena ini hanya 2 pertandingan, siapa yang menangkan langsung ke final. Di final
timnas Irak mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-0, walaupun di sana tercederai oleh insiden bagaimana timnas Irak dengan brutalnya menggasak daripada kapten timnas Thailand, yaitu dengan tendangan kaki yang sangat-sangat keras, bahkan pemain tersebut sampai terpelanting. Bahkan yang melakukan adalah sang pencetak gol. Tentu saja ini sangat disayangkan, namun kita harus hati-hati, namun kita tidak boleh takut menghadapi kebrutalan pemain lawan. Jadi kita hati-hati, kita waspada, namun tidak boleh takut. Jadi kalau pemain Irak nanti kasar, kita juga boleh kasar, namun jangan sampai mencederai lawan. Timnas kita kasar tidak berarti kita brutal, namun kita tidak boleh takut, kita tidak boleh terlalu fokus dengan kebrutalan lawan, namun yang penting kita bisa menghindari daripada kebrutalan lawan dan berharap kebrutalan tersebut mendapat hadiah sepadan, yaitu kartu merah. Itu yang kita harapkan, dan jangan sampai terpancing dengan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh pemain-pemain lawan, khususnya yaitu Irak dan juga Arab Saudi. Penting sekali, karena bagaimanapun tim-tim dari Timur Tengah itu sering-sering melakukan hal-hal yang akan memancing daripada emosi lawan, dan jika kita harusnya hafal dengan bagaimana permainan tempat seperti kemarin yang dilakukan oleh pemain Lebanon. Jadi itu salah satu contoh untuk itu. Bahkan sebenarnya Lebanon itu sebelum menghadapi timnas kita itu sudah mengalahkan timnas Qatar kalau tidak salah. Jadi sebenarnya timnas kita itu sudah cukup bagus, cukup solid. Tinggal kita bagaimana memecah kebuntuan di lini serang. Jadi tidak ada alasan karena lawan parkir bus, lawan parkir pesawat, kemudian kita tidak bisa memecah kebuntuan. Itu harus bisa dipecahkan. Tim pelatih harus punya cara. Tim pelatih punya opsi A, B, C, D, E dan sebagainya. Kalau opsi A kemudian opsi B tidak bisa terpecahkan, ya harus ada opsi C dan D dan sebagainya. Harus banyak cara untuk bisa mencegah buntuan. Kemudian juga banyak cara untuk membendung serangan lawan. Jadi kita kalau tertekan, kita harus bisa keluar daripada tekanan. Kemudian kalau kita menyerang, ada barisan pertahanan yang sangat solid, kita harus bisa memecah kebuntuan. Itu yang kita harapkan, karena kita harus bisa memetik kemenangan. Kalau kita ingin lolos ke putaran berikutnya, minimal kita bisa lolos ke putaran 5, dan nantinya kita berhadapan dengan tim runner-up B, A maksud saya. Itu yang kita harapkan. Jadi timnas kita harus banyak opsi. Nantinya tim pelatih harus bisa memberikan yang terbaik dengan strateginya agar timnas kita bisa mengeluarkan permain terbaiknya. Jadi motivasi perlu diberikan kepada pemain-pemain kita, karena pemain kita adalah pemain bagus. Pemain kita adalah pemain berpengalaman. Tinggal motivasi dan strategi yang dibutuhkan. Tim kita tidak perlu lagi kita latihan passing dan sebagainya. Kita hanya butuh motivasi dan juga butuh strategi dari pelatih bagaimana nanti diterapkan, diimplementasikan oleh para pemain kita. Semoga saja timnas kita bisa mencegah buntuan dan timnas kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan timnas kita bisa menangkan di setiap pertandingan di hadapan kita. Karena kita sudah tahu bagaimana kualitas pemain Arab Saudi, kita tahu bagaimana kualitas daripada pemain Irak. Jadi kita juga perlu membangun mentalitas kita, membangun kerjasama kita, dan juga membangun daripada performa kita agar terbentuk dengan baik, dengan tim yang solid, dengan strategi yang diinginkan, yaitu pemain terbaiknya untuk bisa membendung dan juga membongkar pertahanan lawan. Terima kasih, itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kata kalimat yang kurang berkenan atau penyebutan yang salah, berkenan kiranya teman-teman meluruskan. Terima kasih, selamat aktivitas dan jaga kesehatan selalu.